about level-pointed strategy of local bureaucrats in the implementation of conditional cash transfer program in Indonesia. So. Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya, Mega Hendrawati. Hari ini kita akan membahas kupas tuntas persiapan CPNS 2024. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu ya buat teman-teman yang sudah lolos seleksi administrasi. Karena setelah ini teman-teman harus ada step-step yang harus dipersiapkan terkait seleksi selanjutnya. Di video ini saya akan membahas 3 poin utama ya. Yang pertama membahas jenis tes apa aja atau jenis seleksi apa aja yang akan kalian tempuh selama proses CPNS ini. Yang kedua membahas materi apa yang akan diteskan, dan yang ketiga passing grade yang harus kalian peroleh untuk setiap tesnya. Mungkin teman-teman udah familiar dengan informasi ini karena sejak tahun 2013 tes CPNS ini sudah melakukan atau menerapkan sistem computer assisted test atau CAT. Jadi udah nggak lagi ya kita nulis-nulis ngebuletin di kertas, tapi semuanya sudah berbasis komputer. Untuk pembahasan kupas tuntas CPNS kali ini terkait materi, passing grade, jenis materi, saya juga dapatkan dari Peraturan Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024 ya. Oke, yang pertama saya akan membahas terkait seleksi yang akan kalian lalui selama proses CPNS. Ini akan berbeda mungkin ya ketika kalian mengikuti tes CPNS di pusat dan CPNS di pemerintah daerah. Jenis seleksinya itu ada 2, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD, ya, dan yang kedua seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah ini SKD dan SKB ini mungkin akan berbeda antara seleksi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Biasanya pemerintah daerah mereka hanya akan melalui tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD, tidak melalui SKB. Tapi di pemerintah pusat kalian akan melalui SKD dan SKB. Oke, untuk SKD itu sendiri ada 3 jenis materi atau jenis soal yang akan kalian hadapi nanti ya, yang akan teman-teman hadapi nanti. Yang pertama terkait tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang kedua teman-teman akan juga bertemu dengan tes intelijensia umum atau TIU. Yang ketiga tes karakteristik kepribadian. Nah, bagi teman-teman yang sudah lolos tes seleksi administrasi, teman-teman harus mempersiapkan dengan matang soal-soal apa aja sih yang harus kalian pelajari dari 3 yang sudah tadi saya sebutkan, TWK, TIU, dan juga tes kepribadian itu. Oke, untuk TWK mungkin kisi-kisinya teman-teman itu akan terkait dengan wawasan kebangsaan seperti nasionalisme, kemudian bagaimana integritas kalian sebagai warga negara, kemudian pilar-pilar negara. Teman-teman di sini harus baca lagi sejarah Indonesia. Mungkin itu akan keluar saat itu saya sejarah kayak kapan Indonesia merdeka, kemudian siapa anggota BPU PKI, bagaimana prosesnya, kemudian juga isi dari undang-undang dasar, undang-undang amandemen, mana saja yang diamandemen, kemudian undang-undang terkait misalkan hak asasi manusia ada di ayat berapa. Nah itu teman-teman benar-benar harus mulai pelajari dari sekarang ya, itu untuk terkait TWK. Jadi terkait kebangsaan, sejarah Indonesia, kemudian pilar-pilar negara, undang-undang, NKRI, per ayat dan juga per pasal undang-undang mungkin teman-teman harus ulang lagi, belajar lagi, itu penting. Yang kedua itu tes intelijensia umum atau tes TIU. Ini seperti tes psikotes ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah pernah ikut psikotes akan agak familiar dengan tes TIU ini karena isinya itu akan terkait sinonim antonim verbal. Verbal seperti sinonim antonim, kemudian kemampuan analogi, kemampuan numerik seperti soal deret, pecahan, kemudian cara menghitung cepat bilangan, kemudian soal cerita, deret angka. Nah, itu akan keluar dalam soal ini. Jadi mungkin untuk TU ini teman-teman harus mulai berlatih lagi dan lagi terkait dengan matematika dasarnya seperti apa. Kemudian soal-soal logika, soal-soal analogi, soal-soal kemampuan numerik, kemampuan verbal, deret angka, teman-teman harus mulai berlatih lagi ya. Jadi harus dipersiapkan. Dan yang ketiga ini tes karakteristik kepribadian. Nah, biasanya sih ini tes karakteristik kepribadian ini itu akan menyangkut hal-hal bagaimana teman-teman bisa
persepsi teman-teman terkait sosial budaya, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, kemudian berjejaring, networking, melakukan pelayanan publik, nilai-nilai yang akan terkait dengan nilai-nilai atau sifat-sifat ke PNS-an mungkin ya, tes kepribadian ini. Jadi bagaimana teman-teman profesionalisme sebagai PNS, menjalankan tugas, mengikuti aturan, kemudian ada anti radikalisme. Jadi teman-teman juga harus mulai belajar dan familiar terkait dengan soal-soal yang bersifat tes kepribadian ini, tes karakteristik kepribadian ini. Nah, untuk seleksi kompetensi dasar ini, teman-teman diberikan waktu 100 menit untuk menyelesaikan soal ya. Jadinya teman-teman harus bisa memanage waktu dengan baik dalam mengerjakan soal tersebut. Ada 100 menit, sedang itu untuk umum ya, dan untuk penyandang disabilitas itu akan diberikan waktu 130 menit. Nah, berapa sih jumlah soal yang akan kalian hadapi nanti ketika tes SKD ini? Ternyata akan ada 110 soal ya teman-teman. 30 soal terkait TWK, kemudian 35 soal terkait TIU, dan 45 soal terkait TKP atau tes karakteristik kepribadian. Nah, untuk poinnya sendiri, untuk tes TIU dan juga tes TWK itu akan diberikan 5 poin jika kalian benar. Kemudian jika kalian salah atau kalian tidak menjawab, itu kalian diberikan poin 0 ya teman-teman. Dan untuk TKP sendiri, jika kalian range benarnya itu bisa diberikan poin antara 1 sampai 5. Sedangkan kalau kalian tidak menjawab soal sama sekali akan diberikan nilai 0. Nah, nilai kumulatif jika kalian benar-benar bisa mengerjakan semua soal dengan benar, baik itu TWK, TIU, dan juga tes karakteristik kepribadian, itu akan kumulatif itu 550 poin. Tapi ingat, di sini ada passing grade atau ambang batas untuk setiap tes yang akan kalian lakukan. Misalnya, passing grade di sini berdasarkan peraturan Kemenpan, untuk TWK itu paling kecil itu teman-teman harus memperoleh 65 poin. Sedangkan kalau untuk TIU, teman-teman harus memperoleh paling tidak 80 poin, dan untuk TKP itu 166 poin. Jadi misal, teman-teman misalkan punya skor 405, tapi kemudian di salah satu poin tersebut tidak lulus passing grade, misalkan TIU-nya ternyata cuma 75, kurang 5 poin dari passing grade yang harus 80. Nah, walaupun misalkan hasil kumulatifnya tinggi, itu mungkin teman-teman tidak akan lulus ya, karena tidak sesuai dengan passing grade. Jadi harus benar-benar diperhatikan lagi oleh teman-teman semuanya yang akan mengikuti tes SKD ini. Nah, untuk passing grade sendiri, Kemenpan di dalam peraturannya itu membagi passing grade yang berbeda ya, maksudnya untuk yang umum seperti yang tadi saya sudah sebutkan, passing grade atau ambang batasnya, tapi untuk teman-teman yang daftar CPNS dengan status cum laude, kemudian diaspora, SKD kumulatifnya itu paling rendah 311 dan TIU-nya itu paling rendah 85. Sedangkan untuk teman-teman yang mendaftar dengan penyandang disabilitas, putra-putri Papua, dan juga daerah tertinggal, SKD kumulatif paling rendah itu 286 dan TIU-nya itu 60 ya passing grade-nya. Jadi teman-teman harus bisa baca lagi nanti untuk link Kemenpan RB-nya, peraturan Kemenpan RB-nya nanti akan saya cantumkan di description box ya teman-teman. Nah, kemudian setelah teman-teman lulus SKD, untuk beberapa teman-teman yang di pusat atau di kementerian atau di lembaga pusat, biasanya mereka akan melanjutkan seleksi ke tahapan selanjutnya bagi yang teman-teman sudah lulus SKD, yaitu tes SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, seleksi kompetensi bidang ini tuh biasanya akan mencakup terkait psikotes, kemudian praktek kerja, dan juga interview, di mana poinnya setiap kementerian akan menentukan poinnya sendiri-sendiri. Jadi untuk teman-teman yang sudah lolos tahapan SKD, untuk teman-teman yang mendaftar di pusat atau di kementerian dan juga lembaga atau instansi pusat, harus juga mempersiapkan diri untuk tes SKB selanjutnya. Karena misalkan untuk 2024 ini contohnya untuk sekretariat kabinet itu poinnya itu dibagi dua, misalkan tuh SKD-nya 40%, sedangkan SKB-nya 60%. Jadi tuh poin SKB itu juga sangat menentukan karena porsinya banyak ya dalam seleksi CPNS ini. Jadi teman-teman selain mempersiapkan
proses SKD tadi yang terkait tes-tes soal kebangsaan, juga intelijensi umum, kepribadian, juga nantinya teman-teman harus bahas terkait mempersiapkan diri terkait SKB yang mencakup psikotes dan juga wawancara. Mungkin segitu dulu sharing-sharing hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk yang sedang mempersiapkan tes CPNS 2024. Mungkin di video selanjutnya saya akan nge-share bagaimana pengalaman saya mengikuti tes CPNS 2013, baik itu SKD maupun SKB, dan mungkin saya akan lebih banyak membahas terkait SKB, proses interview, bagaimana interview yang dilakukan, apa saja soal interviewnya, pertanyaan-pertanyaan interview yang keluar, bagaimana kita mempersiapkan interview tersebut. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Semoga video hari ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang melakukan proses tes CPNS yang sudah lolos seleksi administrasi, selamat, dan teman-teman yang sedang mempersiapkan ke tes tahapan selanjutnya, saya doakan mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik dan bisa diterima di formasi yang teman-teman apply ya. Sukses ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.